Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup. Pembelajaran pertama. Anak-anak, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Yang kedua, membuat kalimat tanya. Dan yang ketiga, mengenal komponen-komponen pada rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita mampu menemukan pokok pikiran dan membuat pertanyaan. Dan yang kedua, kita mampu menyebutkan komponen rantai makanan dan membuat rantai makanan. Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar apa saja kan itu? Atau mungkin kalian sudah mengenal mereka, asalnya di mana? Ya, mereka semua itu adalah hewan-hewan yang ada di Indonesia. Dan jumlah mereka sekarang sangatlah minim sekali atau hampir punah. Yuk kita pelajari. Lihat teks berikut ini. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka ya? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu ekosistem dan rantai makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar, ada panah, ada tumbuhan, ada hewan. Apa yang ingin kalian tanyakan tentang gambar tersebut? Tulis semuanya di LKPD kalian, nanti kita bahas bersama-sama. Sudah ditulis? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anak, perhatikan bacaan teks berikut ini. Nanti dibaca ya, di LKPD-nya ada. Di situ terdiri dari berapa paragraf menurut kalian? Benar, ada 4 paragraf. Setiap paragraf akan terdiri dari satu ide pokok. Nah, ide pokok adalah gambaran umum dari sebuah paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Ketika ide pokok berada di awal kalimat, berarti disebut sebagai paragraf deduktif. Sedangkan jika ide pokok berada di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Mari kita analisa bacaan berikut ini. Bacaan tersebut terdiri dari 4 alinea, ya kan? Alinea pertama, kedua, dan ketiga. Untuk mencari ide pokok, kita bisa mencarinya dengan mencari kalimat utama pada setiap paragraf. Biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf. Untuk paragraf pertama, mulai dari rantai sampai waktu, di situ terdapat paragraf pertama disebut paragraf deduktif karena ide pokoknya terletak di awal paragraf, yaitu rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dari sini paham ya?
untuk paragraf 2 sampai 4 bisa kalian kerjakan di LKPD kalian masing-masing ya. Nah, ini paragraf 4 ya, nanti dicari ide pokoknya. Setelah kita mempelajari tentang mencari ide pokok pada setiap paragraf, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu rantai makanan. Nah, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Pada rantai makanan terdapat 1. Produsen, 2. Konsumen, dan 3. Pengurai atau decomposer. Produsen memiliki arti makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Produsen ini biasanya adalah makhluk hidup yang berupa tumbuhan, karena tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh dirinya dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen sendiri dibagi menjadi 3, ada konsumen 1, ada konsumen 2, dan ada konsumen 3. Konsumen 1 adalah hewan-hewan yang memakan langsung dari produsen, atau biasanya terdiri dari hewan herbivora, hewan-hewan pemakan tumbuhan, atau juga bisa sebagai hewan omnivora, hewan pemakan segalanya. Sedangkan konsumen 2 adalah konsumen yang memakan langsung konsumen 1. Begitu juga konsumen 3, konsumen yang memakan langsung dari konsumen 2. Jika pada konsumen 3 tidak ada lagi hewan pemakannya, maka konsumen 3 disebut sebagai konsumen puncak. Nah, kita akan mempelajari tentang pengurai. Apa sih pengurai itu? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Sekarang perhatikan video berikut ini. Cantik sekali suasana hari ini, dan kelihatannya dedaunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cangkrik dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu dia. Kutangkap Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Yap,
Lumayan, cuma kata kecil. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Wus. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Elang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Ah, Aduh, nggak kuat. Duh. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video tentang rantai makanan. Sekarang, marilah kita analisis video tersebut. Unsur-unsur rantai makanan apa saja yang ada pada video tadi? Yang pertama, ada produsen. Siapakah yang berperan menjadi produsen pada video tadi? Nah, benar, rumput. Karena rumput adalah tumbuhan hijau yang dapat melakukan fotosintesis. Lalu, siapa yang berperan sebagai konsumen satu? Benar, belalang. Karena belalang tadi memakan langsung rumput. Nah, tadi kalian lihat belalang dimakan oleh apa? Benar, dia dimakan oleh kata. Di sini kata berperan sebagai konsumen 2. Lalu selain ada konsumen 1, konsumen 2, ada apa lagi? Benar, ada konsumen 3 yang memakan konsumen 2, yakni ular. Apakah tadi berhenti di konsumen 3? Tidak, karena tadi ular dimakan oleh elang, dan di sini elang berperan sebagai konsumen 4. Dalam video tadi, elang apakah diburu oleh hewan lain atau dimakan hewan lain? Tidak. Oleh karena itu, pada video tadi berhenti di konsumen 4 dan elang sebagai konsumen puncak karena elang tidak dapat dimakan oleh hewan-hewan lain. Nah, tadi terlihat bahwa elang meninggal atau mati menjadi bangkai. Ketika dia menjadi bangkai, dia akan diuraikan oleh pengurai. Pengurai di sini bisa berupa jamur ataupun bakteri. Hasil penguraian tersebut bisa digunakan untuk pupuk sebagai penyubur tanaman. Begitu seterusnya. Nah, dari sini kalian paham kan apa yang dimaksud rantai makanan dan unsur-unsur pada rantai makanan. Sekarang tugas kalian kerjakan LKPD, yaitu membuat rantai makanan dari gambar-gambar yang telah disediakan. Selamat mencoba.